Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada perkuliahan proses manufaktur setelah UTS ini, kalian akan bersama saya, Ibu Ika Anggraini Husnul Khotimah. Oke, di pembahasan awal pada pertemuan saya akan membahas mengenai proses engineering and manufacturing process. Jadi apa sih kaitannya atau hubungannya antara proses manufacturing dengan proses engineering. Oke, saya langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Oke, di sini di pengertian mengenai proses engineering, jadi di situ ada dalam bahasa Inggris ya. Jadi is the understanding and application of the fundamental principles and laws of nature that allow us to transform raw material and energy into products that are useful to society at an industrial level. Jadi ini kutipannya saya ambil dari Wikipedia. Jadi di mana pada proses engineering itu, jadi di situ ada suatu pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar pada, kalau di sini ada hukum alam, laws of nature. Jadi biasanya seorang proses engineering itu juga harus mengerti mengenai fisika ya. Kalian pasti sudah dapat mengenai mata kuliah fisika. Kemudian di sini yang akan melanjutkan atau yang akan mengubah suatu bahan baku mentah ataupun bahan baku nantinya ada bahan baku setengah jadi serta energi tentunya ya. Jadi tidak hanya berupa bahan baku saja, ada energi itu diubah atau dikonversi ke dalam suatu bentuk products that are useful to society, yang akan berguna untuk masyarakat pada tingkat industri tentunya ya. Nah, di sini seorang proses engineer bertanggung jawab terhadap awal mulanya suatu proses yang nantinya itu berkaitan juga dengan proses produksi yang akan dimulai sampai menjadi suatu produk. Untuk itu, seorang proses engineer harus memahami secara benar dan tepat mengenai suatu prinsip-prinsip dasar serta urutan dan sifat dari bahan baku ataupun energi yang yang terlibat dalam suatu proses produksi tersebut yang nantinya akan diolah selama produksi berlangsung. Nah, itu jadi seorang proses engineer itu harus memahami mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai urutan proses dan sifat dari bahan baku serta energi tadi. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang ada dalam proses engineer, berupa proses desain, kemudian proses control, kemudian proses operation, kemudian ada proses economics, serta supporting tools. Nah, kalau desain produk nanti insya Allah kalian akan mendapatkan mata kuliahnya. Kemudian proses kontrol ini kalian bisa mengamatinya, insya Allah nanti juga akan ada perkuliahannya, mata kuliahnya mengenai proses, bukan mengenai proses kontrol. Jadi bisa masuk ke dalam quality control ataupun pengendalian dan penjaminan mutu. Statistik. Nah, di sini juga butuh adanya suatu pengetahuan mengenai statistik ya. Karena itu nanti statistik itu pasti akan digunakan juga. Kemudian proses operation. Nah, di sini ada mengenai scheduling proses networks, kemudian multi-period planning and optimization, kemudian data reconciliation. Nah, ini yang sering dilakukan adalah biasanya ini yang kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya data. Nah, jumlah data yang akan kita hadapi itu tidak hanya puluhan, itu bahkan ratusan serta ribuan, bahkan ratus ribuan. Kemudian ada real-time optimization, kemudian flexibility measures, kemudian fault diagnosis. Kemudian juga ada proses economics. Di situ nantinya kalian juga akan mendapatkan mata kuliah mengenai ilmu ekonomi, kemudian ada analisis biaya juga, kemudian ekonomi teknik. Nah, ini nanti akan merupakan suatu kegiatan yang ada dalam proses engineer.
Kemudian ada supporting tools. Nah, di situ ada simulation about the process or design. Nah, ini nanti kalian juga akan mendapat mata kuliah mengenai simulasi industri. Jadi mata kuliah yang apa istilahnya menjadi suatu yang masuk ke dalam suatu kegiatan proses engineer itu insya Allah akan kalian dapatkan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai keterlibatan seorang teknik industri dalam, keterlibatan teknik industri dalam proses engineer. Pada umumnya, nah yang paling umum, paling sering itu yang bekerja di suatu departemen proses engineer itu biasanya lulusan-lulusan dari teknik fisika, kimia, kemudian teknik mesin, ada juga teknik elektro, nuklir, serta pertambangan. Itu biasanya yang paling sering dalam apa istilahnya persyaratan requirement-nya ya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan juga, lalu apakah mungkin seorang teknik industri dapat terlibat di dalam bidang proses engineer atau menjadi seorang proses engineer? Itu sangat memungkinkan ya, karena dulu saya juga bekerja sebelum saya menjadi dosen, saya bekerja sebagai seorang proses engineer di suatu perusahaan. Biasanya proses engineer itu berada kalau di dalam struktur organisasi, itu berada kalau saya dulu di bawah direktorat teknik. Nah, kalau sekarang itu sudah dilebur ke dalam direktorat produksi. Jadi seorang proses engineer dia juga harus mensupport untuk proses produksi ya. Jadi bagaimana mengenai pokoknya yang dibutuhkan untuk suatu kelancaran dalam proses produksi, dia juga harus support di situ. Nah, dengan melihat bagian proses engineering activities tadi, itu sangat memungkinkan sekali seorang teknik industri atau lulusan dari teknik industri bekerja sebagai proses engineer seperti saya tadi, karena teknik industri dapat memiliki kemampuan dalam memahami serta melakukan analisis secara tepat terhadap kebutuhan teknis yang nanti kemudian diubah menjadi kebutuhan manajemen. Nah, inilah yang menjadi kekuatan seorang lulusan teknik industri. Kemudian, apa sih keterkaitan antara proses manufaktur dan proses engineering? Sebelumnya, kalau kalian sudah mempelajari mengenai proses-proses pembuatan suatu produk yang diawali dari bahan baku mentah ataupun bahan baku setengah jadi, dan atau bahan baku jadi untuk diubah menjadi suatu produk akhir yang akan menggunakan mesin atau peralatan produksi sehingga produk tersebut memiliki nilai tambah atau value added ya. Added value. Nah, itu kalian sudah mendapatkannya di pembahasan sebelum UTS pastinya. Saya yakin dari Pak Agus Sudi pasti sudah mengajarinya. Nah, di sini ilmu mengenai material teknik. Nah, ilmu material teknik pasti kalian juga sudah dapat mata kuliahnya. Itu juga akan sangat dibutuhkan oleh seorang proses engineer. Karena terkadang seorang proses engineer atau engineer yang bekerja di dalam departemen proses engineer tadi, mereka harus melakukan trial atau percobaan. Nah, di dalam melakukan trial atau percobaan tersebut, kita juga terkadang akan berhubungan dengan suatu bahan baku, baik bahan baku ataupun istilahnya kayak peralatan, bukan peralatan lagi, maksudnya komponen ataupun suku cadang dari mesin. Spare part dari mesin itu juga kita akan terkadang melakukan trial di situ. Jadi selain mengenai bahan baku, kita juga lakukan trial dari spare part yang mendukung kelancaran proses produksi atau mesin produksi tersebut. Nah, di sini makanya butuh suatu keilmuan mengenai material teknik. Jadi di situ untuk mengidentifikasi serta menganalisis spesifikasi dan sifat dari suatu bahan baku yang akan digunakan. Jadi selain bahan baku, tadi ada spare part ya, terkadang kita trial di spare part dari mesin tersebut. Hal ini sangat penting karena
akan mempengaruhi proses yang akan dilakukan. Nah, itu makanya mata kuliah teknik industri ini sangat mendukung dalam kegiatan atau aktivitas dari proses engineering. Kemudian dalam proses pembuatan produk yang ada dalam proses manufaktur pasti membutuhkan pemahaman mengenai pertama tadi prinsip-prinsip dasar. Kemudian ada mengenai standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian perhitungan dasar secara teknik biaya yang ada di setiap proses. Nah, kemudian juga yang kedua adalah penelitian dan pengembangan mengenai standar operasional prosedur. Jadi selain job desk-nya trial, kita juga harus melakukan develop terhadap SOP. Jadi SOP itu tidak apa istilahnya, pasti akan ada revisi, istilahnya revisi melihat dengan kondisi yang ada di suatu area. Jadi pastinya SOP itu tidak hanya itu, maksudnya pasti akan ada revisi tadi, tidak hanya itu saja, kita harus melakukan develop dan improve terhadap SOP. Karena seorang teknik industri itu selain mengetahui mengenai sisi manajemen, dia juga akan sudah memiliki basic keilmuan mengenai teknik. Jadi itu makanya kekuatan seorang alumni teknik industri ya. Jadi kita harus melakukan develop dan improve juga terhadap SOP yang ada di suatu area. Kemudian peralatan, spare part, bahan baku, mesin, kemudian cara cleaning peralatan atau mesin yang tepat dan optimal untuk digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami mengenai teknik dari proses pengolahan. Jadi saat kita awal bekerja kita harus memahami terlebih dahulu. Pertama dari sisi safety, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi mengenai safety yang di area tempat kita berada ya tentunya. Kemudian juga kita harus memahami itu tadi teknik dari proses pengolahan. Kita harus bisa melihat atau melihat sekaligus mempelajari ya mengenai proses-proses yang ada dalam suatu tadi itu pengolahan bahan baku dan energi menjadi suatu produk. Kemudian sifat dan varian bahan baku yang tepat untuk diproses. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan, kita juga akan lakukan trial biasanya di situ. Kemudian waktu proses yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya nanti kalian akan dapatkan juga di mata kuliah metode kerja. Jadi akan ada yang namanya waktu standar, kemudian waktu baku. Nah, itu nanti akan dijelaskan di mata kuliah tersebut. Jadi itu nantinya akan masuk ke dalam waktu proses yang dibutuhkan ya. Kemudian ada desain produk dan aliran produksi yang optimal. Nah, terkadang juga seorang proses engineer itu harus bisa membaca. Nah, diharuskan bisa membaca mengenai gambar teknik. Kalau kalian semester lalu, semester 1 sudah mendapat mata kuliah gambar teknik ya, kemudian juga didukung oleh praktikum AutoCAD. Nah, itu jadi seorang proses engineer harus bisa membaca gambar teknik. Terkadang juga nggak hanya gambar teknik mesin, tapi terkadang kita terkadang kita akan dihadapkan oleh gambar mengenai kelistrikan. Nah, itu dulu pernah saya alami. Jadi membaca gambar ini ya, control panel. Control panel isinya kan listrik-listrik, kabel-kabel itu. Nah, itu belajar sendiri karena terkadang orang-orang yang sudah bekerja itu akan sibuk. Jadi bagaimana cara kita untuk survive dalam melakukan tugas atau pekerjaan kita. Kemudian juga harus bisa membaca buku manual. Buku manual itu biasanya dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Terkadang kalau mesin Cina itu buku manualnya pun bahasanya Cina, tidak akan ada bahasa Inggrisnya. Itu yang pernah saya temui juga, jadi buku katalognya itu dalam bahasa Cina.
Nah, itu bagaimana cara kita untuk survei ya, kita harus bisa mencari referensi-referensi yang terkait untuk mendukung pekerjaan kita tadi. Kemudian juga ada namanya, diagram perpipaan. Nah, itu kita, apa ya, kalau kita menghadapi hal-hal baru tentunya kita kalau misalnya orang orang yang senior itu sibuk, kita harus bisa mencari referensi, kemudian untuk didiskusikan apakah pemahaman kita itu sudah benar atau belum. Yaitu didiskusikan atau brainstorming dengan orang-orang senior yang sudah, istilahnya capable capable dalam bidang tersebut. Jadi, kita tidak bisa hanya bertanya-tanya pada mereka karena mereka pasti jawabnya juga banyak, tapi itu tadi kita harus memiliki inisiatif untuk belajar sendiri, kemudian disinkronkan atau ya didiskusikan tadi dengan orang-orang yang capable dalam bidangnya. Mengenai pemahaman karena ini ilmu baru untuk kita, pasti kita harus, istilahnya sudah untuk meyakinkan apakah ini sudah benar atau sesuai dengan pemahaman yang mereka sebagai ahlinya, seperti itu. Harus didiskusikan atau di-brainstorming-kan tentunya sebelum kita melanjutkan untuk pekerjaan kita. Nah, di akhir materi ini, silakan kalian melihat mengenai video, ada beberapa video yang menjelaskan mengenai what does a process engineer do ya. Jadi silakan dilihat beberapa video tersebut untuk menambah wawasan kalian mengenai suatu pekerjaan atau apa, suatu jabatan mengenai proses engineer. Oke, silakan disimak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.